Kami mau menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Saudara sudah lihat judulnya, berkat dalam kesusahan. Agak aneh kali ya, berkat dalam kesusahan. Karena berkat dan kesusahan itu sepertinya nih, dua hal yang gak sejalan ya. Berkat itu kalau saya tanya secara langsung mungkin saudara kan mikirnya berkat itu kan sesuatu yang kita terima, kita dapat sesuatu. Tapi kenapa bisa dapat sesuatu dalam kesusahan? Kayaknya dua kata ini tidak bisa disandingkan gitu ya. Tetapi justru itu yang saya belajar dan banyak pertobatan pribadi waktu saya menyiapkan sharing hari ini. Saya mengambilnya dari kisah hidupnya Yusuf. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Judul kecilnya adalah Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kita lanjut. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengar bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun gak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, suaminya. Ya, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil.
Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah kita semua yang tidak cuma mendengar firman Tuhan tetapi juga melakukannya. Haleluya. Oke, kita langsung masuk di background cerita ya saudara ya. Ini kan panjang ya, tadi 23 ayat. Tapi kalau kita bisa simpulkan sedikit cerita tentang kisah Yusuf. Kita mundur 2 pasal sebelumnya di Kejadian 37. Yusuf yang waktu itu berumur 17 tahun, Bapak Ibu Saudara sudah tahu dia dijual oleh kakak-kakaknya ya, abang-abangnya. Sebenarnya maunya dibunuh, tapi Ruben maju bilang jangan dibunuh, dan akhirnya dia dijual kepada, kalau nanti saudara baca di pasal 37 dikatakan kepada pedagang Ismail orang Midian. Itu bukan 2 hal yang membingungkan ya saudara. Ismail di sini di zaman itu adalah sebutan untuk orang-orang nomaden. Jadi orang-orang yang tinggalnya berpindah-pindah, tidak eksklusif keturunan Hagar, Ismail. Sementara orang Midian adalah turunan Keturah, sama-sama istri Abraham juga. Jadi yang membeli Yusuf adalah orang Midian yang hidupnya berpindah-pindah. Dia dijual seharga berapa saudara? Dijual seharga 20 keping perak. Zaman itu katanya kalau budak remaja, karena dia masih umur 17 tahun, dia harganya 20 keping perak ya. Kemudian saudara bisa membayangkan sedikit bahwa sebelumnya tuh Yusuf punya rumah, punya orang tua, punya harta, bahkan mungkin orang tuanya punya banyak hamba. Tiba-tiba dalam 1 hari hidupnya berubah drastis 180 derajat, dia nggak punya identitas. Dia jadi budak, gak punya kendali atas hidupnya ya. Zaman itu saudara, budak itu legal, apalagi di Mesir itu kayak bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Sama kayak hari ini kita punya ART ya. Zaman itu tuh budak. Nah tetapi budak zaman itu kalau di Mesir saudara tidak diperjualbelikan seperti kita lihat di film-film di pasar ya. Jadi bukan kita datang ke pasar, gua mau beli budak, gak bisa saudara. Karena budak itu diperjualbelikan lewat sebuah dewan khusus. Dan dewan ini memperjualbelikan budak itu di tempat khusus yang memperjualbelikan budak. Jadi orang bisa datang ke situ untuk milih, mau beli budak yang mana ya, yang tampangnya cakep, yang badannya kuat, kira-kira gitu. Tetapi untuk Firaun dan pejabat-pejabat tinggi punya akses langsung untuk milih budak duluan. Jadi bisa, cakep nih, kuat gitu ya. Langsung mereka bisa milih. Nah, makanya kemungkinan di cerita Yusuf ini kenapa yang membeli dia adalah Potifar, yang seorang pejabat tinggi tadi, ya, pengawal raja. Karena dia memang tidak berjualbelikan di pasar gitu ya. Baik, kemudian dia udah dijual kepada Potifar, dia di rumah Potifar. Puji Tuhan walaupun dia budak dia dipercayain ya. Tapi tetap statusnya budak saudara. Diberi makan, diberikan shelter, perlindungan, tempat tinggal, tapi budak. Kemalangannya belum berakhir, kejadianlah dengan istri Potifar. Dituduh dan parahnya Potifar percaya sudah jatuh ketimpa tangga. Jreng, masuk penjara, kayaknya hidupnya belum baik nih, makin dalam dia turun. Ya, kemudian Yusuf di penjara. Di pasal 39 ini selesai sampai di situ, tetapi saudara mungkin sudah tahu ujung akhir cerita Yusuf. Tetapi kita mau fokus pada di pasal 39 ini. Saya langsung masuk ke 3 poin saya untuk hari ini. Poin yang pertama, bahwa dalam kesusahan pun ada penyertaan Tuhan. Saya rasa gak ada kita semua di sini yang gak pernah susah, iya. Kalau ada yang saudara gak pernah susah, gak usah angkat tangan, nanti selesai ibadah ketemu saya sama saya dong. Saya mau tahu resepnya apa. Dari lahir gak pernah susah gitu. Saya mau tahu ya. Karena saya rasa semua orang di dunia ini yang lahir karena dosa kita itu udah pasti akan mengalami kesusahan-kesusahan. KBBI itu berkata kesusahan adalah penderitaan, kesedihan, kesukaran, kesulitan, kemiskinan, atau musibah yang berturut-turut dan berkepanjangan. Ayo, dari semua tadi kata yang saya mention, pasti sudah pernah mengalami minimal kesedihan. Ya, nah saat kita susah, kita tuh cenderung berpikir bahwa kok Tuhan gak nolong gue ya? Kok aku ditinggal ya sama Tuhan ya? Kok aku
nggak bisa nih keluar dari masalah ini. Kita cenderung, manusia itu cenderung berpikir bahwa saat kita susah, Tuhan tuh diem, Tuhan tuh nggak ada. Padahal di sini langsung secara gamblang di ayat 2 dan ayat 21 diulang. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kalau Tuhan dulu menyertai Yusuf, apakah kita masih ragu penyertaannya atas kita sekarang, even dalam kesulitan? Amin ya saudara. Nah, penyertaan Tuhan itu gak tergantung status kita. Lihat Yusuf itu budak. Mungkin kita pikir kalau orang yang status sosialnya mungkin secara sosial lebih rendah tuh kesannya penyertaan Tuhan tuh gak maksimal gitu ya. Padahal penyertaan Tuhan itu selalu 1000% kepada setiap orang apapun status kita. Mau kita budak kah, mau kita bos, mau kita CEO, mau kita direktur, mau kita satpam, security, mau kita ART, penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan yang kedua, penyertaan Tuhan gak tergantung keinginan kita. Artinya, kesusahan itu kadang-kadang bukan karena situasi, tapi karena kemauan kita gak terpenuhi. Iya saudara, kadang-kadang kita mau sesuatu gak terpenuhi, kita susah ya. Kita mikir, aduh kenapa ya, kenapa? Nah, penyertaan Tuhan itu tidak tergantung dari keinginan kita tercapai apa enggak. Kayak Yusuf, pastinya waktu dia jadi budak, dia yang kepikiran nomor satu, duh kapan nih status budak gue selesai gitu ya. Itu kalau aku jadi Yusuf ya. Itu bagian yang tidak diceritakan, tapi saya rasa Yusuf itu manusia biasa. Dia pasti mikir, gue jadi budak, pinginnya gak jadi budak. Tapi penyertaan Tuhan itu tidak tergantung apa yang kita inginkan. Dapat gak dapat apa yang kita inginkan, Tuhan tuh lebih tahu dan dia selalu menyertai. Ada amin saudara? Yes. Oke, langsung ke poin yang kedua. Ya, dalam kesusahan pun ada berkat Tuhan bagi kita. Dan bukan cuma bagi kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, saudara bisa baca di ayat 3 dan nantinya setelah dia di penjara di ayat 23. Kita tahu berkat dari mana? Bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kemudian yang di akhir, apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bukankah itu berkat saudara? Ya, saya setidaknya berpikir berhasil, tapi kan dia tetap budak ya. Dia berhasil di penjara, tapi kan tetap terpenjara narapidana gitu. Ini kategori berkat dan berhasilnya tuh dari point of view-nya dari mana nih ya? Oke, kita mau lihat apa yang dimaksud dengan berkat dan berhasil di sini. Oke, berkat dalam bahasa Ibrani itu barak. Barak atau berek. Berek itu artinya to kneel, berlutut. Nah loh, gak ada hubungannya sama, kan di kepala kita berkat itu menerima sesuatu, anugerah dari Tuhan, hadiah dari Tuhan, berkat Tuhan. No, ternyata barak itu adalah berlutut. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa berkat itu adalah sikap hati yang menyadari, mengakui, dan mensyukuri kehadiran Tuhan dalam setiap keadaan. Jadi gak ada hubungannya sama kita terima sesuatu apa enggak saudara. Berkat itu tergantung sikap hati kita. Bahwa berkat sejati itu, karena sikap hati itu sifatnya internal, bukan eksternal. Wujudnya seperti apa? Bisa macam-macam, bisa berupa benda yang tangible, yang berwujud, ataupun yang gak berwujud. Tiba-tiba pagi-pagi saudara bangun, aduh sukacita banget ya, puji Tuhan. Padahal gak ada nothing special in your life, tapi kayak Tuhan tuh baik. Tiba-tiba Tuhan bisa, saudara dalam sebuah masalah bisa menemukan damai sejahtera, itu pun berkat Tuhan. Amin. Jadi diberkati artinya ya, bukan bebas dari masalah, amin. Tetapi bahwa kita tahu dalam kesulitan kita pun Tuhan itu setia. Amin. Dan ini berkat bagi orang lain. Kita tahu di ayat kelima, kita tahu bahwa Potifar diberkati karena Yusuf. Saya nggak tahu dengan saudara, tetapi saya itu seringkali kalau lagi dalam masalah, merasa nggak pingin bantuin siapapun, ya nggak? Karena yang ada di kepala saya cuma pingin kelar masalahnya, pingin cepat-cepat selesai, pingin ini gimana ada jalan keluar, boro-boro mikirin
bantuin orang lain. Tetapi dalam prakteknya sudah banyak kesaksian diri saya sendiri dan beberapa teman juga. Pada saat kita merasa kita nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba banyak orang yang datang dengan masalah yang sama, ya nggak? Terlepas dari kita bantu atau enggak. Kita memberkati orang tuh kan bukan hanya barang ya, kita udah tahu ya. Entah kita nemenin dia ngobrol, keberadaan kita, bagi berkat, itu pun sudah memberkati orang lain. Jadi keberadaan Yusuf di rumah Potifar jadi berkat. Saya percaya kita bahkan dalam kesulitan pun pasti bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Ini di Amsal 11 ayat 25. Dikatakan siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, jadi memang ada ayatnya juga bahwa kita bisa jadi berkat saat kita sulit. Oke, ini poin yang terakhir saudara. Kesusahan adalah bagian dari proses pembentukan karakter untuk memenuhi panggilan kita. Ya, di ayat 6 dan ayat 22. Yusuf dipercayakan segala sesuatu di rumah Potifar. Yusuf dipercayakan segala sesuatu di penjara. Menurut saudara, apakah Potifar atau kepala penjara akan percaya sama Yusuf kalau Yusuf itu asal-asalan? Kalau Yusuf itu gak jujur? Kalau Yusuf itu gak punya karakter yang baik? Saya rasa enggak. Kita aja gak mau ngasih kepercayaan sama orang kalau orangnya enggak, karakternya gak bagus gitu ya. Jadi kita tahu bahwa karakter itu penting. Karakter yang seperti apa? Tentunya karakter yang seperti Tuhan kita, Kristus ya. Di Roma 5 ayat 3-4, saya baca mulai dari 3b ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau dimasukin ke dalam cerita Yusuf, Bapak Ibu Saudara, Yusuf itu tekun. Bahkan dalam kesengsaraannya, dia tekun mengerjakan apa yang dipercayakan. Dan ketekunannya itu menimbulkan tahan uji. Ada kasus dengan istri Potifar, tahan uji dia. Dan kemudian walaupun dia masuk penjara 2 tahun dianggurin sama juru minum karena gak dilaporin, dia bisa menginterpret mimpi. Dia tetap berharap, tentunya berharap bukan dibebasin, dia berharap karena dia tahu dia punya Tuhan yang luar biasa. Ya, saya ambil pelajaran dari Yusuf, bahwa dia itu fokus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan saat ini. Kalau kita dalam kesulitan, kadang-kadang sering kali yang kita pikirkan itu garis finish. Kapan finishnya? Kapan masalahnya kelar? Padahal yang Tuhan sedang mau ajarkan adalah menemukan makna dan menemukan arti Tuhan di dalam masa kita saat ini, bahkan dalam kesulitan. Apa sih yang Tuhan mau ajar kita? Yusuf itu fokus mengerjakan apa yang dia dipercayakan saat itu. Jangan cemaskan masa depan karena Tuhan ada di sana. Ini masalahnya bukan maksud saya nggak boleh mikirin ya saudara. Tentunya mikir gimana, tentunya bikin planning. Coba plan A, plan B, tergantung kesulitan kita apa ya. Boleh, tetapi jangan cemas kayak orang pikir Tuhan nggak ada gitu. Karena Tuhan itu selalu ada di garis finish. Dia sudah lihat hidup kita dari awal sampai akhir. Dan lamanya proses kedaulatan Tuhan, ya, bukan karena kita usaha. Wah, kalau gue usaha terus nih setahun selesai nih gitu. Enggak, semuanya itu kedaulatan Tuhan. Kita lihat perbandingan Yusuf dengan Yesus ya. Yusuf dihianati saudara-saudaranya. Yesus dihianati muridnya, Yudas ya. Yusuf dijual 20 keping perak. Saya tadi mention itu harga untuk budak remaja. Yesus dijual oleh Yudas 30 keping. Kenapa? Karena dia udah umur 30 tahun. 33 tahun waktu itu ya. Jadi sudah dewasa. Yusuf itu terpaksa saudara jadi budak. Yesus dia milih. Dia tuh Tuhan yang milih untuk mau lahir jadi manusia buat saudara dan saya. Ya, Yusuf menderita untuk apa? The big plan-nya Tuhan adalah dia memimpin di Mesir supaya keluarganya waktu 7 tahun kelaparan diselamatkan. Tetapi Yesus menderita dan mati. Yusuf gak sampai mati ya. Mati untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita. Jadi masih ragu akan penyertaan Tuhan, akan berkat Tuhan dalam kesusahan. Semoga ini memberikan pengharapan ya buat kita semua.